Kapan sih fase terberat atau fase paling sulit ketika kalian lagi jualan online khususnya di Shopee? Gue tahu banyak seller yang kita tuh kayak punya cita-cita lu jualan online biar nanti misalnya gue bisa biar gue bisa punya penghasilan yang aman, gue bisa mungkin nanti mau ngumrohin, mau naik hajiin keluarga gitu kan, lu punya rumah, keluarga lu bahagia dan lain sebagainya gitu kan, bener nggak? Tapi ketika kita jualan kan kita ngerasa kayak kok ini kayaknya jauh banget sih gitu, bener nggak? Kayaknya kok susah banget sih. Yang gue bahas itu kayak cuman kayak mimpi gitu, kayak cuman cita-cita doang, kok kayaknya nggak mungkin ya. Nah di video kali ini gue mau bahas nih tentang beberapa fase-fase terberat yang gue pernah alamin, dan gue yakin kayaknya kalian juga pernah pasti bakal ngalamin kok, pasti ya, tapi pasti lalu bakal ngalamin gitu, atau mungkin lagi ngalamin dan gimana cara ngelewatinnya ya. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi kalau kata gue ya, misalnya ketika kita jual di shop itu ada beberapa fase yang kerasanya tuh kayak stuck banget, kesel banget, ya terus udah gitu berat gitu. Apa aja sih gitu. Yang pertama gue yakin dan percaya kalian pasti ya tahu juga kalau paling berat tuh di awal. Salah satunya bener ya. Karena di awal tuh kayak kita kan baru mulai. Karena kita masih nggak ngerti, kita nggak punya skillnya, kita nggak punya infonya, bahkan kayak kita tuh apa-apa ketinggalan. Misalnya kayak temen lu ngapain terus, kok gue nggak tahu sih, kayak sebel banget gitu. Kok Shopee nggak ngasih tahu sih? Iya, tapi lo tau gak sih, emang itulah rasanya jadi nubi, ya kan? Asal jangan jadi nubi tol, gitu nggak? Nubi tol itu udah nggak ada obat deh. Tapi yang jadi newbie itu memang itu berasa berat, tapi ya gue tau lah, karena sesama newbie itu juga memaklumi kan. Oke, gue belum laku, ya udahlah gitu kan, ya udahlah gimana lagi gitu kan. Gue ngalamin kayak waktu awal gue mulai jualan online ya pertama kali itu kayak gue butuh 3 bulan buat pecah telur pertama. Jadi kayak 3 bulan tuh kayak orang gila juga ngerjain postingan gitu. Dulu waktu itu gue lewat website ngomong, jadi bikin bikin artikel gitu kan, bikin artikel sambil berpikir, sambil mempertahankan kewarasan gue, ini gue nulis gini tuh ada yang beli nggak sih? Jangan-jangan udah gue 3 bulan tuh berarti artinya literally 100 artikel loh. Kan sehari satu ya, itu tuh kayak, dan kadang gue sehari lebih dari satu, kayak anjir ini gue udah segitu banyak kok nggak ada yang beli sih gitu ya. Terus udah gitu ketika gue awal pindah ke e-commerce, salah satunya ke Shopee, waktu gue awal mau ngepost, oh gini ya daftarnya, oh gini ya bikinnya, terus gue lihat produk yang gue cari, anjir orang gue udah pada kejual. Dan salah satu yang paling salah adalah ketika gue cari produk yang gue jual, gue nggak muncul. Orang lain muncul, yang muncul ada dapat penjualan. Di situ kan gue kayak, ini gue salah apa ya, gue salah di mana ya, bener nggak? Dan ya tapi ya di situ fase itu sebenarnya fase awal itu menurut gue sih buat melewatinya nggak susah ya, cuman yang penting adalah lu mau belajar, lu mau tahu gimana caranya, lu mau cobain gitu ya. Dan lu buat melewati itu ada 2 cara sebenarnya. Cara paling lambat adalah ya lu misalnya coba ikutin, coba belajar sendiri, coba lihat-lihat ya. Ketika lu nyoba sendiri adalah lu mencoba sesuatu secara paling lambat gitu ya. Tapi ya mungkin lu bisa dapat semua infonya gratis, kayak Shopee kan suka ngadain kayak kampus Shopee, tapi eventnya tuh kadang nggak selalu sesuai dengan yang kalian butuhin gitu, bener nggak? Nah kalau lo yang mau beli kecepatan, jadi ini khusus buat kalian yang mau cepet ya, kalau yang nggak usah. Buat lo yang mau beli kecepatan, lo bisa ikutan ya. Gue bikin project namanya Skill School. Skill School ini memang lembaga edukasi buat bantuin SMB, small medium business atau UMKM buat berkembang bisnis online ya gitu ya. Nah di Skill School ini kita punya namanya kelas intensif. Jadi di kelas intensif ini lo bisa langsung ngobrol dan lo bisa private dengan tim gue udah ngajarin, gue udah bikin orang-orang buat ngerti buat cara jualannya seperti apa ininya. Mereka bisa bantuin lu di situ. Jadi kalau lo mau yang cepat, ya lo bisa lewat kelas intensif. Bayar nggak? Ya bayar lah. Tapi kan lo bisa beli cepat, ya lo mau beli waktu apa mau lama, terserah gitu loh. Kebayang nggak? Itu fase pertama yang gue alamin. Fase kedua adalah ketika fase pertama ngelewatin, biasanya lo bakal jalan mulus, mungkin bisa bertumbuh, bisa growing, bisa jalan. Nah ini yang menyebalkan. Fase kedua itu adalah ketika lo udah pernah rame, terus total lu stuck atau bukan stuck, total lu drop. Nah itu tuh udah paling kesel tuh. Dulu rame, misalnya kayak dulu udah bisa 100 order, total tinggal 2. Kayak anjir ini gue harus ngapain nih, salahnya gue di mana nih gitu kan. Nah itu kalau udah stuck itu udah kayak gitu kan, berat gitu kan, dan lu nggak tahu apa yang harus dilakuin gitu ya. Nah itu ketika lu fase gitu, gue juga pernah ngalamin. Bahkan kalau gue ya waktu itu gue ngalamin sakitnya itu ketika lagi mau campaign 12-12 waktu zaman 2022 ini kayaknya, 2021 atau 22. Waktu itu di e-commerce Indonesia tuh yang kuat Shopee, Topet, TikTok Shop belum ada.
Blibli, Bukalapak, ada JDID, Elevennya udah tutup. Gue punya official store di Tokopedia, di Bukalapak, Shopee gue nggak dapet, Blibli. Nah gue punya 3 nih official store-nya. Dan salah satu official store gue Bukalapak itu dicabut efek official store-nya gara-gara waktu itu ada kompetitor ratingnya sirik dan gue diserang dari sisi legalitas dan lain sebagainya. Itu kayak anjir, karena kenapa gue tahu banget tuh pas lagi di momen itu ya di toko-toko lain itu semua omset gede semua. Jadi dalam satu hari itu bisa 50 sampai 100 jutaan satu tokonya dan kehilangan satu official store itu. Dan di situ tuh waktu itu Bukalapak 21, sorry bukan 22. Bukalapak masih rame. Jadi tuh gue kayak shit man. Gue lagi ini di sliding. Keras sekali main sliding tackle yang 20 ya, 20 21 lah antara situ lah gue lupa. Gitu ya. Itu maksudnya kayak kita kayak kesel gitu kan. Nah kalau gitu gimana gitu ya. Nah solusinya sebenarnya simple. Itu sakit ya. Tapi solusinya adalah gini. Ketika lu trading, ya maksudnya ya lu harus tahu nih. Kira-kira barang yang lu jual ini masih ada yang bisa diselamatkan apa enggak? Gitu. Lu salahnya itu salah lu atau salah produk. Kayak gue nih ya. Gue udah berkali-kali semenjak itu kayak di sliding di beberapa toko gue. Dan gue tahu, oh ini bukan salah gue. Ini adalah salah produk yang gue jual, mungkin karakternya nggak cocok, produk ini nggak bisa di ini, dan itu produk yang gue jual tuh produk yang ibaratnya mirip kayak MLM-an atau reselleran yang dimana kompetitornya itu sadis. Kompetitor sadis dan udah gitu ya mereka nggak segan-segan ya mungkin kurang laku kali ya. Jadi buat bunuh-bunuhin orang lain gitu kan. Di situ gue sadar oh ini gue nggak cocok nih kalau gue jual kayak gini terus gue bakal mati daripada gue yang mati mendingan gue lepas aja produknya meskipun udah gue pegang 10 tahun lebih bodo amat gitu loh. Ya udah 10 tahun lebih buang aja produknya, gue cari bikin produk lain yang mungkin gue tidak akan mengalami hal yang sama dan ketika gue lakuin ya itu works gitu loh. Itu berhasil gitu. Jadi kalau misalnya pasar lu itu sadis, brutal gitu kan dan mungkin keras gitu kan atau mungkin pasar ini atau produk lu ternyata sekarang udah nggak laku, ya jangan dipaksa gitu loh. Carilah produk lain yang jalan karena dengan kayak gitu lu bisa ini. Nah, fase ketiga sebenarnya dari fase kedua ini solusinya adalah ada di yang poin ketiga ini. Poin ketiga adalah kalau misalnya kalian berjualan mau stuck mau apapun, tetaplah coba improve buat bisa bikin produk baru yang mungkin bisa jadi game changer. Karena gini, kalau di e-commerce nyawanya tuh benar-benar sebenarnya mau e-commerce manapun tuh di produk. Jadi kayak lu bisa nggak bikin produk yang sesuatu yang winning. Jadi kalau produk A itu anggaplah larinya misalnya kalau dinilai ya 1 sampai 100 cuma 50, lu mau ngapa-ngapain pun susah ini jadi 100 tuh nggak mungkin. Ya udah, coba bikin produk B. Coba bikin produk C, coba bikin produk E, pokoknya bikinlah produk-produk baru. Karena ketika lo bikin beberapa produk baru, bakal ada 1-2 yang total langsung 80. Ada 1-2 yang langsung 90. Malah mungkin ada 1-2 yang langsung home run dan itu laku banget. Nah, kalau kitanya kayak apa ya? Maksudnya nyaman dengan ini lah gue malas bikin produk, ini udah ada, terusin aja. Itulah yang bikin lo kalah. Gitu ya. Jadi itu dia tadi nih beberapa hal yang misalnya gue alamin ketika misalnya lagi jualan ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari situ. Fasenya pertamanya lu susah karena lu nggak ngerti, kedua lu udah jalan akhirnya lu turun. Nah kalau turun cari tahu kenapa, apakah salah lu atau bukan. Kalau bukan ya udah move on. Nah terus ketika mau apapun yang terjadi bersiaplah buat selalu bikin sesuatu yang baru karena sesuatu yang baru itu bakal jadi nyawa lu. Dan terakhir jangan pernah berhenti buat belajar buat nyari traffic karena di online nawanya tuh benar-benar di traffic. Ketika lu bisa punya traffic besar, lu nggak punya produk, lu tinggal affiliate lagi produk orang. Ya, ketika lu punya produk, lu nggak punya traffic sama aja nol. Jadi kalau gue selalu fokus buat carilah traffic gimana caranya nih. Mau lu ngiklan, lu mau bikin konten organik, lu mau live streaming, apapun itu, just do it aja deh. Gitu. Karena kalau udah bisa lu kerjain, dah apapun bakal jalan. Gitu ya. Kalau misalnya lu bingung caranya gimana, nah tenang aja. Sebenarnya kalau buat kalian yang nggak mau ribet, gue bikin MEA itu tujuan adalah buat bantuin seller, buat bantuin UMKM buat naik kelas. Jadi MEA ini memang buat malah bisa dibilang gini loh ya, untuk kemarin ada acara summit se-Asia Tenggara, kemudian kita di MEA salah satu yang diundang perwakilan Indonesia dan ternyata begitu kesana gue kaget kita tuh satu-satunya agensi yang mau pegang UMKM ketika yang lain nggak ada. Jadi yang lain tuh pegangnya brand-brand besar semua gitu kan. Nah makanya kalau misalnya buat kalian yang nggak mau repot, lu bisa kerja sama kita, sok kita yang bakal bantuin kerjaannya. Lu butuhnya seperti apa, kita yang bakal kerjain buat lu. Jadi lu tinggal siapin aja fase-fase yang memang lu nggak usah pusingin gitu. Jadi kayak bikin produk lu bikin, tapi untuk cari traffic dan sebagainya kita yang bisa bantu kerjain ya. Kalau ada yang mau tanyain jangan lupa buat tulis di komen dan jangan lupa buat like dan share. Ada nggak sih tanda-tanda kalau kamu bakal sukses atau gagal?
ketika jadi seller online atau seller Shopee nih khususnya. Gue dari dulu sering belajar kalau ternyata sukses itu ada polanya, gagal juga ada polanya. Jadi gini, kalau misalnya lu masuk ke pola gagal gitu ya, biasanya apapun yang kita kerjain makin lama bakal makin hancur, turun, jelek dan lain sebagainya. Dan sama juga nih dengan pola sukses. Nah, di video ini gue mau spill ke kalian apa aja sih tanda-tanda di mana lu bakal jadi seller sukses. Nah, gue tahu dari mana emangnya gitu kan. Gue tahu lu pasti nanya seperti itu kan. Ya sekarang gini, gue jual di Shopee dari 2015, terus dari 2020 akhir tepatnya kita di Mea mulai ngerjain seller Shopee, dan sampai sekarang kayaknya udah lebih dari 3.000 atau entah 5.000 seller yang udah kita tanganin. Kenapa banyak banget? Memang klien aktif kita tuh sebulan bisa 200 sampai 300, dan lu udah jalan 5 tahun. Ada yang perpanjang, memang banyak yang perpanjang, ada juga yang baru. Jadi lu hitung lah ya. Kalian mana gue tahu karena gue udah lihat dari banyak banget tanda-tandanya dan gue mau bagiin ke kalian. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi tanda apa aja nih? Ya kita nggak akan bahas tanda gagal, kita bakal bahas tanda sukses kali ini ya. Nah, tanda apa aja nih yang lu perlu, kalau lu punya ini berarti lu bakal jadi seller sukses nih. Yang pertama adalah ketika lu bisa melihat dengan baik atau dengan jelas apa sih kira-kira yang dibutuhin market. Gue sering banget ketemu seller yang ketika mereka lagi jualan barang atau ketika misalnya mereka lagi masuk ke Mea, mereka tuh bilangnya gini, gue punya barang, pokoknya ini barang bagus banget, ini tuh beda dari yang lain, ini tuh seperti ini, dan gue yakin ini pasti laku. Dan faktanya tidak laku. Kok bisa? Terus udah gitu nggak laku, nanti mereka nyalahin. Gimana sih kalian tuh? Ini tuh barang bagus banget. Lu pegang deh. Bahannya aja kalau fashion ya, bahannya tuh gila lembut banget. Bandingin sama yang pasaran jelek-jelek. Tapi kenapa ini nggak laku? Ya pertanyaannya adalah ya seperti tadi. Apakah lo bisa lihat nggak kebutuhan market lo apa? Contoh. Sekarang, kalian ngerti nggak sih? Sekarang tuh kita kayaknya lagi isunya tuh kayak banyak PHK, daya beli menurun, dan lain sebagainya. Apakah barang yang premium tetap bakal dibeli? Nah, itu kan jadi tanda tanya, bener nggak? Ya sebenarnya kalau diperhatiin yang premium, kalau yang premiumnya sekalian ya mungkin tetap laku. Karena mungkin generasi kalangan atas nggak terpengaruh. Tapi ketika lu jual barang yang premiumnya tuh nanggung, artinya di kalangan middle class, nah middle class lagi kena nih. Di situ pasti pasarnya ke bawah, gitu ya. Terus gimana nih kalau misalnya barang yang murah? Yang murah, dan kalau itu misalnya barang yang memang ibaratnya dibutuhin buat survival, ibaratnya lu nggak makan mati gitu ya, kasarnya gitu kan, butuh banget, ya mungkin itu nggak akan terlalu terganggu. Jadi di sini lo bisa tahu nih kira-kira, oke, barang gue masuknya kemana ya? Oh, kira-kira kalau kayak gini, ini salahnya barang gue yang nggak laku, pasarnya atau apanya nih? Nah, ketika lo bisa tahu, lo bisa punya feeling ke situ, gue rasa lo udah satu langkah jauh lebih maju daripada orang lain. Kenapa? Karena gini, yang kalian perlu sadar adalah di Shopee itu algoritmanya bener-bener ngandalin pencarian mayoritas. Memang sih sekarang dia berusaha dengan live, dengan video, dengan affiliate. Tapi fair ngomong lah, ya fair ngomong. Apakah Shopee video itu sudah sekencang itu buat ngeyakinin orang yang nggak niat beli jadi beli? Gue rasa enggak loh. Karena penontonnya, ya bukan kan ibaratnya gini lah. Kalau kita lagi gabut, kayaknya jarang banget ya orang buka Shopee lagi gabut terus buat lihat Shopee video gitu loh. Itu sesuatu yang jarang banget. Mereka mungkin bakal buka Instagram, Facebook, TikTok, YouTube gitu loh. Itu yang lebih umum gitu loh dilihat sama orang gitu ya. Jadi ya karena algoritmanya pencarian, jadi lo harus tahu nih kira-kira barang apa yang lagi bakal dicari, barang apa yang tetap bakal dicari, yang dimana ketika lo bisa jual itu ya lo punya kelebihan dibandingin yang lain. Gitu kan, bener ya. Dan yang lebih jago lagi adalah ketika lu bisa nyari barang yang dicari terus saingannya dikit, itu juara guys. Itu juara banget gitu ya. Nah terus yang kedua adalah ketika kamu bisa memperhatiin detail hal-hal teknis yang itu tuh kayak masa sih hal sepele gini ngaruh banyak. Ternyata hal sepele itu penting. Hal teknis tuh kayak gimana? Contoh, kita ngomongin kalau lu jual produk di online, itu kan berarti kan SKU-nya seperti apa, fotonya kayak gimana, gambarnya kayak gimana, deskripsinya seperti apa, judulnya seperti apa, gimana cara kita persuasinya, gimana cara kita balas ulasan, gimana cara kita balas chat, gimana cara kita nempatin banner, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang gue tahu kayak aduh gila, receh banget deh gitu. Masa sih gue mau jadi pebisnis harus ngurusin sedetail itu urusan admin kali. Dan masalahnya adalah ketika lu ngemercain 100% ke admin, ibarat gini, lu lagi mau jualan offline, terus toko lu, yang harusnya kelihatan bagus, terserah kalian mau apa, kelihatan bagus, megah, gagah, atau mau kelihatan yaudah lo gue mau down to earth aja,
barang-barang gue murah jadi biar orang-orang nggak berani masuk gitu kan, terserah. Tapi ketika apakah lu mau konsep seperti itu, lu mau percayakan ke dalam tanda kutip nih ya, kalau lu ngomong sama admin ibarat gini, lu mau bangun rumah, oke, lu mau bangun rumah dan lu bukan cari arsitek, lu bukan cari orang yang ngerti tentang masangnya, tapi lu cari tukang bangunan. Terus gitu bilang sama tukang bangunan, Mang, ini gue mau bikin toko, gimana Mang bangunan aja deh, lu bikin sebagus yang lu kepikiran, apa sih yang lu bakal dapet? Gue rasa kayaknya susah deh buat dapat yang bagus, bener gak? Bukan berarti tukang bangunannya gak jago, bukan, tapi memang bukan speknya ke situ gitu loh. Kalau mau tuh lu pakai arsitek dulu, arsitek nanti gambarin segala macam, lu suka apa enggak, udah lu suka ya pokoknya mau direvisi berkali-kali sampai akhirnya suka baru wujudin. Itulah yang efektif, bukan lu jadi nanti lu hancurin gitu kan. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah lu tanda-tanda lu bakal sukses adalah ketika lu tahu, lu bisa menemukan dari mana lu bisa dapetin pengunjung ke toko. Karena gini, sumber traffic itu banyak di Shopee. Lu bisa main search, tadi gue bilang, lu bisa main Shopee video, lu bisa main live, lu bisa main apapun. Bahkan ketika lu ngomongin search aja, pencarian aja, satu item itu bisa lu pasang 10 keyword. Keyword mana nih yang untung, keyword mana nih yang gak untung, iklan mana nih yang bagus. Kalau lu mau cari kreator, siapa nih yang kira-kira kalau dia ngomong tuh membantu meyakinkan orang. Nah, hal-hal seperti itu kalau lu bisa feel, lu dapat spotnya seperti apa gitu ya, lu bisa tahu gimana caranya, itu kan lu bisa sukses. Tapi kalau misalnya lu ketika ditanya, oke, yang pertama gue ngerti, ya kan, tadi yang gue tanya simple, oke, gue harus mencari produk yang laris, oke. Yang kedua, oke, gue bisa merhatiin detail. Yang ketiga, udah detail, lu kepikiran, terus nyari orangnya dari mana? Kagak tahu. Ya udah gue pasrah aja, kan yang penting gue udah kerjain detail. Kagak bisa lah. Ya kan itu semua harus nyambung, kebayang gak? Lu harus bisa tahu gimana caranya lu nyari orang sesuai sama produk lu. Bahkan sekarang ya kalau gue perhatiin ya di mau di berbagai macam sosmed dan lain sebagainya, kita itu lagi mulai lebih apa ya, terutama ini mulai dari Google nih. SEO sekarang itu bukan jumlah klik lagi yang penting, tapi yang penting adalah intentionalnya, kemungkinan orang buat belinya gimana caranya biar lu diomongin dan lu mau dibeli, lu terrekomendasikan. Itu adalah the next levelnya gitu loh. Itu yang sekarang lagi digarap. Jadi lu bisa nggak nih dapetin traffic, lu bisa nggak nih dapet keyword apa nih yang bagus, lu bisa nggak nih dapetin lain sebagainya. Nah ketika lu bisa lebih maju. Nah yang berikutnya, oke, lu udah bisa cari barang, lu udah bisa nge-spot detailnya, lu udah bisa nyari trafficnya. Yang berikutnya adalah lu bisa nggak ngatur tim lu, ngatur production lu, supaya ketika lu dapat order yang banyak, itu lu bisa handle. Gitu. Karena gini, order banyak itu harusnya tuh bisa jadi bukan cuma berkat, tapi bisa jadi kutuk. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kita di MEA, kita udah banyak banget ngalamin. Kita bantuin seller, kita bantuin UMKM yang omset dari kecil, terus mendadak jadi gede, gitu ya. Bisa ratusan juta, bisa miliaran. Dan lu tau gak sih, maksudnya gini sih, gue tahu sih memang seller atau UMKM itu nggak semuanya orang yang fair dalam bisnis. Ya ini gue ngomong faktanya, apa adanya gitu ya. Kita cukup banyak nemuin kayak seller-seller yang dari omset 100 juta, tahu-tahu udah 1 miliar, udah perjanjian, kita bagi hasil sekian, terus begitu udah nyampe 1 miliar, aduh profit saya nggak cukup, gini gitu, maksa minta nego, gimana caranya biar pokoknya nggak mau bayar gitu kan. Yang artinya sebenarnya orangnya nggak fair ya. Tapi memang sih fair ngomong nih, yang nggak fair ya, kita udah nemuin kayak pas lagi tangan kita naik, nggak tahu kenapa, begitu udah nama kita hancur lagi. Ya mungkin kutuk kali ya, atau karma kali ya, kayaknya gitu ya, gue nggak tahu. Dan gue tidak pernah mendoakan yang jelek sebenarnya. Nah tapi yang gue sering temuin lagi adalah banyak seller-seller yang dari kecil ketika di tangannya sama kita jadi besar. Nah seller-seller ini sendiri itu tuh nggak siap dengan timnya. Jadi misalnya nih, mereka tahu-tahu order naik 3 kali lipat, mereka nggak bisa fulfill, nggak bisa kirim. Yang jadi masalah apa? Akunnya pelanggaran. Nah nanti udah pelanggaran, pembatasan traffic, omsetnya turun. Jadi lebih rendah dari sebelumnya. Makanya yang berikutnya adalah lu bisa nggak membesar dan mengecil dengan cepat. Nah kenapa gue bilang membesar dan mengecil dengan cepat? Ini satu hal yang penting. Karena di zaman sekarang, tahu-tahu lu bisa tahu produk kalian viral rame. Dalam waktu singkat lu harus bisa, pokoknya order produksi cepat ngejar. Tapi apakah produksi ngejar itu lu harus kerja terus-terusan? Belum tentu. Bisa jadi gini, di momen-momen tertentu kalian naik gila-gilaan, tapi setelah itu berapa bulan turunnya banyak, rugi dong. Nggak juga, maksud gue misalnya gini deh, dari 100 juta tahu-tahu bisa 2 bulan 1 miliar kan, produksi udah pas 1 miliar tuh. Nah ketika lo mau ngedain ternyata di bulan berikutnya turun jadi 250 juta karena momennya lewat. Nah
Tapi apakah itu rugi? Ya enggak juga, tetap di atas 200 juta, 100 juta kan? Ataupun jadi cuma 110 juta, tetap tetap di atas kan, tetap lebih baik kan, dan lo udah pernah ngalamin untung si 1 miliar per bulan itu. Nah, kurang lebih tuh lo harus bisa kayak gitu. Ketika lo siap, lo bisa jalan. Tapi ketika lo nggak siap, nah disitulah lo bisa jadi ya bisnis lo terhambat. Nah, poin terakhir yang dimana gue rasa ini banyak seller juga, maksudnya jarang yang bisa sampai ini ya. Tapi ketika lu bisa lakuin ini percaya gue ini poin terpenting yang bakal bikin bisnis lu tuh benar-benar gede. Poin terakhir itu adalah ketika kalian bisa gitu ya membagi gitu ya antara lu ketika lu jualan dan lu membangun brand yang dicintai orang. Nah, kenapa gue bilang membangun brand itu penting? Karena gini, lu bayangin kalau lu jualan, terus begitu gue cuma, oke, gue jualan baju, orang beli baju gue gara-gara apa nih? Oh, orang beli baju itu gara-gara, ya udah, kebetulan gue lagi cari baju, ketemu toko baju. Ya match sih, bener nggak? Dapat sih. Tapi apakah gue bakal beli baju ke situ terus? Belum tentu. Gue lupa sama tokonya, gue lupa dan gue nggak akan beli lagi, apalagi kalau tokonya nggak pernah follow up lagi. Bye-bye. Bener nggak? Nah, apakah bakal dibeli lagi? Nggak. Nah, ketika lu bikin branding, maksudnya apa? Ketika lu ada orang beli, lu harus kontak orang itu, ingetin nama toko lu, bangun lagi awareness lu, bikin lagi iklan tuh nggak cuma buat jualan, tapi lu iklan tuh buat orang kenal sama barang kalian. Dengan seperti itu, nanti orang belinya itu bukan lagi, gua mau beli baju ini karena gue lagi beli baju, enggak. Tapi gue beli baju ini karena gue suka brandnya. Lu dicari karena produk lu dibeli karena orang suka sama produk lu, dan itulah yang paling penting. Ketika lu bisa bikin kayak gitu ya. Nah, bisnis kalian itu pasti bakal jauh lebih aman, jauh lebih stabil, dan maksudnya nggak gampang goyang dengan orang lain yang misalnya mau gini lah gitulah, mau ngomongin perang harga lah, ya orang nggak peduli, orang suka sama barangnya, kan orang lain nggak punya barang yang sama kayak gitu. Bener nggak? Ya, kebayang ya. Nah, itu dia nih tadi. Jadi beberapa poin tanda-tanda yang maksudnya gue lihat kalau lu bisa kayaknya lu gak mau sukses deh. Gitu ya. Nah, ini adalah dari pengamatan gue. Gitu ya. Nah, sekarang gini, gue mau tahu pendapat kalian. Dari poin-poin yang gue bahas, ada nggak yang udah lu lakuin? Atau ada nggak di mana yang lu udah kuat? Atau ada yang lu nggak ngerti, lu boleh tanyain ke gue. Atau misalnya nih, lu misalnya kepikiran, oke, kayaknya gue pengen nih buat bikin brand, tapi gimana caranya dan kalian nggak ngerti. Tenang, gitu ya. Gue bikin satu project buat edukasi bantuin UMKM, namanya Skill School. Nah, Skill School ini kita punya satu program namanya program pendampingan ordal, di mana di program pendampingan ordal ini kita nyiapin tim konsultan buat ngebantu kalian mulai dari ngerisetin produk lu kayak gimana, toko lu seperti apa, kompetitor lu siapa, lawan lu siapa, lu harus ngapain, itu semua udah kita bikinin. Dan kita bakal kasih tau kayak step-stepnya lo tuh harus ngapain sih, A, B, C, D, E, F, G. Dan itu semuanya ada target, kayak misalnya, oke, lu selama 3 bulan satu proyek kita, misal targetnya adalah naik omsetnya 30% atau naik 50%. Nah, kita bakal hitungin step-step yang bisa lu lakuin. Lu yang lakuin, lu yang pelajari, lu yang jalanin. Nah, itu kalau buat lo yang mau, lo bisa tulis di komen, atau lo bisa klik di deskripsi gua buat kerjasama bareng sama pendampingan ordal. Atau misalnya buat lo yang nggak punya waktu, mau dikerjain semuanya. Nah, gue punya Mia Agency. Nah, Mia Agency ini khusus buat ngurusin tokonya kalian. Jadi kalau ini kita yang ngerjain, lu tinggal duduk manis aja deh. Duduk manis tahu ada pertumbuhan. Gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang mau tanya, jangan lupa tulis di komen, gue bakal balas di Q&A. Jangan lupa buat like dan share. Lu sering capek nggak sih lihat ketemu produk, ketemu bisnis, ketemu brand yang sebentar total naik daun, tapi setelah itu hilang gitu, kayak ditelan hantu gitu loh nggak? Jadi kayak kadang kita ngerasa, bener nggak sih kalau jualan online tuh kayak momentuman banget gitu, jadi kayak berapa bulan rame, setelah itu hilang gitu kan, nggak tahu kemana. Nah, sebenarnya kalau lu sering lihat kayak gitu, atau jangan-jangan lu pernah ngalamin tahu-tahu rame udah gitu hilang, artinya gini, lu nggak tahu cara bikin bisnis online yang jangka panjang, yang stabil. Makanya bisnisnya ya naik turun gitu kan. Capek kan kayak gitu, bener nggak? Nah, di video kali ini gue mau spill gimana sih caranya buat kalian bisa bangun bisnis yang ibaratnya sustain, yang jangka panjang, yang stabil, dan yang bisnisnya tuh bisa terus berkembang. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi kenapa sih kalau diperhatiin ini sering banyak kayak bisnis yang toto naik terus toto turun udah gitu hilang gitu, dan suka banyak orang yang mikir apakah benar sih bisnis orang itu musiman gitu kan, apalagi di Indonesia gitu kan, yang kayaknya mungkin orang-orangnya apakah nggak loyal atau apa ya. Sebenarnya kalau misalnya gue perhatiin nih, kita cukup banyak handle klien di Mea
Bahkan kayaknya kalau di total-total itu Mea udah handle lebih dari 4.000 kayaknya kalau sampai sekarang. 4.000 lebih klien yang udah kita jalanin, banyak yang dari tahun 2020 sampai sekarang masih jalan dan masih running gitu kan. Ada juga mungkin yang baru-baru masuk, teman-teman yang baru. Nah, kita lihat gitu kan kayak pola-polanya mereka gitu kan. Ada yang Toto pas lagi di momen lagi naik terus begitu turun dia tuh kayak aduh kenapa sih kayak gini, aduh kenapa sih kayak gitu kan. Nah, kalau gue lihat gitu ya, ada beberapa pola yang nggak sadar itu kejadian gitu ya. Nah, sebenarnya polanya gimana gitu ya. Nah, perlu sadar gini, ketika produk lo laku, lo harus sadar produk lo tuh laku karena memang mau dibeli orang, karena branding lo kuat, karena mereka suka, atau kebenaran cuman gara-gara FOMO. Nah, gue lihat sering banyak bisnis yang naik tuh gara-gara FOMO. Misalnya, gue pernah nih pegang satu brand skincare yang ownernya itu salah satu dokter kecantikan yang cukup terkenal. Terus dia pernah nggak sengaja collab. Collabnya pun kayaknya bukan collab yang di ini ya, collab tidak sengaja dengan salah satu artis dan brandnya terkenal. Jadi dalam waktu kayak beberapa bulan tuh penjualannya tinggi. Tapi setelah itu ya hilang lagi gitu loh. Jadi hilang dan udah gitu turun banget gitu. Jadi dan dia sendiri waktu itu pas sampai ini tuh harus gimana sih? Dan ketika kita cek, oh ternyata timelinenya kayak gini nih, lu butuh traffic gitu. Jadi nggak stabil gitu pencarian terhadap brandnya gitu ya. Nah itu adalah kayak masalah-masalahnya. Terus gimana caranya biar stabil? Yang stabil adalah pertama nih, yang pertama adalah lu perlu sadar ketika kita lagi jualan, fokus kita tuh di mana? Apakah fokus kita itu memang ngasih value, ngasih manfaat buat orang, atau fokus kita ya udah kita di awal fokus buat jualan, jualan, jualan. Ya nggak salah sih. Siapa sih yang bilang jualan itu salah? Nggak salah. Tapi kalau lu fokusnya jualan, terus lu tuh trafficnya juga bukan traffic yang mereka mau. Artinya trafficnya itu traffic yang tidak bisa diprediksi kayak tadi gue cerita ya. Traffic yang tidak bisa itu apa? Satu nih. Misalnya nggak sengaja bikin konten viral. Nah, banyak tuh nggak sengaja bikin satu konten viral, terus dari satu konten itu bisa ngegendong banyak banget. Gitu, gue punya beberapa kenalan yang dia bikin kontennya bisa sampai 30 juta, berapa puluh juta view gitu ya. Dan ibaratnya omset dari satu video itu bisa belasan miliar. Dari satu itu aja. Kebayang nggak? Tapi setelah itu apakah semua yang dia bikin pasti rame dan bisa diulangi lagi? Belum tentu. Apa? Belum tentu nih yang berikutnya kayak gitu ya. Jadi yang pertama dulu harus tahu sumber traffic yang ketika bikin orang datang tuh dari mana. Biasanya tadi ada yang nggak sengaja viral, atau kedua misalnya ketika lu sumber traffic ini pakai iklan. Yang namanya iklan sebenarnya bisa diprediksikan, tapi iklannya itu benar-benar cuman apa ya, iklan konversi yang kalau istilah platform tuh sering disebut sekarang JP Game. JP Game tuh apa sih? Ya udah kita jalan iklan buat jualan, iklannya hard selling. Ya selama itu kayak kan kita maksa kasih pak, kayak maksa kasih ini ya, kasih platform. Lu cariin pokoknya gue pembeli. Barang gue baju, cariin gue pembeli. Dia bakal mencari orang-orang yang mau nyari baju. Tapi masalahnya adalah yang lu perlu sadar adalah apakah orang-orang yang bakal beli baju itu kan contoh gini, gue lagi beli baju, beli lu sekali, apakah gue bakal beli lagi? Nah, kalau barang lu bagus dan bikin gue beli lagi, selamat lu. Tapi kalau barang lu udah gue beli sekali gue kecewa, ketika lu muncul lagi, gue nggak mau. Dan pasarnya ini mereka sama sekali nggak punya pembeli loyal. Jadi ya udah, ada ketika kita keluar duit, ketika kita bakar duit ada. Ya memang sih kalau dihitung masih cuan, jalanin aja. Tapi kan capek ya kalau makin lama makin seperti itu, dan makin lama biayanya pasti bakal makin mahal. Karena untung kalian makin lama makin tergerus, dan belum tentu lu bisa bikin apa ya, belum tentu lu bisa bikin orang itu beli lagi. Nah, yang kedua adalah masalah yang biasanya bikin orang itu nggak stabil adalah ketika dia dapat satu produk winning, nah mereka tuh lupa buat menciptakan sesuatu yang baru. Jadi ya udah, bikin satu, oke, gue udah punya, katakanlah gue punya buku gue sekarang salah satu, ya masuk 10 besar terlaris di TikTok, terus ya udah gue satu aja terus gitu. Gue nggak mau bikin yang lain, satu aja gitu. Dan satu itu, yang seterusnya yang gue harapkan ya itu terus. Nah, ketika itu kan capek ya, bukan capek sih, maksud gue yang perlu sadar adalah setiap produk itu pasti ada umur lakunya, ada umur cycle-nya. Gue ingat banget kayak dulu ya, salah satu produk yang laris yang gue bikin, maksudnya tanpa sadar gue jual dan keciptain FOMO-nya itu waktu itu ketika jualan itu gue kejadian di 2013-2014 jual suplemen, waktu itu sampai dianggap peninggi badan paling bagus, laku banget waktu itu 2013-2014, 15-16 masih lumayan, 17 sudah mulai turun, 18-19 sudah mulai dilupain orang. Itu pun udah bertahan cukup lama, 4 tahun, 5 tahun, dan ya jujur
untung nggak? Untung. Setelah itu nyiptain apa lagi? Banyak beberapa produk yang gue ciptain, ada yang gagal, ada yang berhasil gitu kan. Ya udah, that's it gitu ya. Mau gimana lagi kan? Kita ngalamin ya, semuanya kan nggak mungkin smooth ya, bener nggak? Nah, tapi yang maksudnya gue belajar adalah dari beberapa pembelajaran itu adalah dulu gue lama dalam menciptakan sesuatu yang baru. Jadi ya udah gue ngandelin A, terus udah gitu total ketika turun gue tuh kayak ini masih laku ini masih laku gue masih berjuang, masih berharap. Padahal harusnya ya udah gue harus tahu kalau misalnya setiap produk ada umurnya. Jadi ketika gue udah punya satu yang bagus, oke, udah bagus, udah jalan, bikin apa lagi ya kira-kira temennya ya. Dan harapannya apa? Ketika misalnya yang satu ini mulai turun, yang lain tuh ada yang naik gitu loh. Jadi kegantiin bisnisnya. Jadi perlu bikin inovasi-inovasi baru, perlu bikin riset-riset baru gitu. Nah, dan ketika riset-riset baru kenalin dibanding dengan yang lama supaya nanti masing-masing punya nyawanya masing-masing ya. Nah, yang ketiga adalah biasanya banyak seller itu ngerasa sering banyak yang cepat puas diri. Ya udah, gue udah cukup nih. Gitu. Kalau udah cukup ya udah mau gimana lagi? Ya sebenarnya bukan ngajarin kalian buat harus jadi rakus ya. Jadi kayak lu harus terus growth, harus terus ngebangun, harus jadi karena ini katanya orang, ya lu cari uang mau sampai mana sih? Tapi sebenarnya yang perlu kalian sadar lagi nih, yang namanya bisnis, ketika lo ngebangun satu organisasi itu kalau nggak ada harapan ke depan buat tumbuh, organisasi itu bakal mati. Gitu. Makin lama bakal mati karena kenapa ya? Mereka nggak ada harapan buat apa? Lama-lama orang-orang juga bakal cabut, gitu kan? Lama-lama orang bakal ninggalin. Jadi memang orang itu butuh satu arahan yang baru, butuh satu visi yang baru, butuh sesuatu yang baru gitu loh. Sesimpel kayak gini deh, kalian sadar nggak sih kayak sekarang tuh kan banyak banget kayak di dunia AI yang bisa gantiin manusia. Misalnya, kayak gini loh, kalau diperhatiin banyak perusahaan teknologi sekarang lagi pada tutup, lagi pada layoff, gitu kan. Dan tim gue juga banyak yang kayak ngalamin ketakutan, wah kita layoff nggak nih? Apalagi ternyata makin sini banyak teknologi AI baru yang benar-benar bikin kerjaan mereka tuh makin mudah, saking mudahnya sampai mereka mikir, kalau gitu gue kayak nggak kerja ya. Bener nggak? Ya bener sih, tapi maksudnya gini, kalau gitu nanti jangan-jangan efisiensi, nanti jangan-jangan gue di-cut nih. Nah, gue selalu bilang kayak gini, kalau pola pikir gue adalah, kalau misalnya pasarnya masih ada, gue punya tim 100 orang, dengan manual labor kita bisa ngasilin 500 productivity. Nah, 100 orang ini, kalau misalnya gue cuma mau output 500 dengan segala kemudahan yang ada, ini pasti harus efisiensi mungkin saya tinggal 30. Tapi kalau gue mau pertahanan 100, berarti gue bukan ngejar 500, tapi gue harus ngejar 2000. Nah, ketika kalau masih bisa, kenapa nggak kejar 2000? Jadi semua juga bertumbuh, semua juga senang. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir, yang keempat, nah ini nih yang banyak banget dilupain seller. Yaitu mereka ketika udah jualan, nggak bikin produk, ngerasa cukup, paling males buat ngelakuin yang namanya branding. Branding itu apa sih? Branding itu bikin produk udah dikenal, branding itu lo butuh buat muncul, branding itu lo butuh buat nyari audiens baru. Karena di image-nya orang yang namanya branding itu ngabisin duit, bener nggak? Namanya branding itu ngabisin duit, namanya branding itu lu keluar duit, lu harus bakar duit gila-gilaan. Padahal sebenarnya nggak gitu. Branding yang gua maksud di sini adalah lu butuh membudgetkan sesuatu biar barang lu dikenal, menceritakan visi misinya, menceritakan cerita di balik produknya gitu kan. Bikinlah produk lu disukai, bikinlah kalian dibeli bukan karena ya contoh gini, lu jual baju, ada orang cari baju, ya udah lu dibeli gara-gara lu jual baju, bukan itu. Tapi bikinlah produk kalian dibeli karena ya udah gua suka dengan merek A misalnya. Ibaratnya lu jadi kayak Uniqlo, lu jadi kayak Zara, yang dibeli karena brandnya. Nah, ketika lu dibeli karena brandnya, ketika lu lakuin branding itu, ya ibaratnya bisnis lu pasti bakal jadinya lebih stabil, lebih jangka panjang. Karena orang udah suka gitu loh. Oh, apapun yang dibuat sama orang ini, gua suka. Apapun yang dibuat sama orang ini, gua bakal beli karena gua tahu orangnya perfeksionisnya luar biasa, orangnya nggak mungkin bikin yang asal. Nah, itu dia tadi nih, ketika 4 langkah ini lo lakuin, biasanya secara bisnis, 4 langkah atau 5 langkah ya gue tadi cerita ya, coba kasih tau gue 4 atau 5 ya. Nah, secara bisnis, lo pasti bakal lebih stabil. Secara bisnis bakal lebih stabil, bakal lebih jalan, bakal lebih lancar. Gitu ya. Nah, buat kalian yang mungkin nih, oke, kayaknya perlu juga nih gue dibikinin gini. Ada nggak sih, bisa nggak sih dibikinin strategi customize, didampingin, dikasih langkah-langkah yang bisa dilakuin, supaya kalian itu bisnisnya bisa tumbuh terus, supaya kalian itu bisnisnya bisa makin jalan. Tenang, gua di Skill School bikin satu program namanya pendampingan ordal. Di program ini, nah di sini kita memang udah atur kerjasama dengan tim konsultan buat ngaturin strategi apa yang perlu dilakuin buat jalanin bisnisnya kalian. Mulai dari kayak risetnya seperti apa, masalahnya seperti apa, problemnya seperti apa,
pasarnya kayak gimana, lo harus ngapain, nge-brandingnya seperti apa, ngomong ke konsumen seperti apa. Nah, itu semua diaturin supaya bisnis kalian bisa terus bertumbuh. Dan setiap project, itu kan setiap klien nih, kita bisa atur nih kayak 3 bulan sampai 6 bulan dengan project yang jelas gitu. Step yang jelas, misalnya kayak 3 bulan harus naik sekian, 6 bulan harus naik sekian, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyain, lo tulis di komen, jangan lupa buat like dan share.